Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah informasi menarik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru terkait dengan pemaparan lengkap kebijakan pendidikan di tahun 2026 yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Pak Mendikdasmen, bersama dalam rapat anggota DPR RI terkait adalah pencairan tunjangan sertifikasi guru, juga tunjangan-tunjangan guru yang lain, artinya ada peningkatan tunjangan yang lain. Dan saya harap Bapak Ibu Guru bisa menyaksikan video ini sampai full. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam terkait dengan video ini, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang mau mendownload e-book untuk digunakan untuk mengajar, pegangan guru, pegangan siswa, kemudian buku-buku modul-modul PPG, dan juga buku-buku PAUD, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Guru, ini adalah pemaparan lengkapnya dengan anggota DPR RI terkait dengan kebijakan pendidikan di tahun 2026. Nah, kita kepingin tahu bahwa sebenarnya seberapa besar peningkatan kesejahteraan guru termasuk rencana pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk di tahun 2026. Nanti untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan ketiga dan triwulan keempat juga akan saya sampaikan ya di kesempatan ini. Nah, jadi pertama dulu, jadi ini adalah eksekutif summary di tahun 2026, di mana pemaparan program dan anggaran di tahun 2026 kepada Komisi 10 DPR RI. Nah, fokus pada kesejahteraan guru, ya Bapak Ibu Guru ya, nah, Bapak Ibu Guru bisa lihat, jadi fokus utamanya itu adalah kesejahteraan guru, kemudian revitalisasi sekolah, dan digitalisasi pendidikan. Nah, prioritas diarahkan untuk pemerataan kualitas dan tata kelola pendidikan. Jadi, Pak Menteri itu berharap bahwa pemerataan untuk kesejahteraan guru itu sudah akan terwujud ya di tahun 2026. Nah, kemudian untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan ketiga dan triwulan keempat, bagi Bapak Ibu Guru yang belum mendapatkannya, nah itu memang ada kendala ya, kenapa kemudian Bapak Ibu Guru hingga saat ini itu belum mendapatkannya. Tapi yang menjadi banyak pertanyaan termasuk saya itu adalah kenapa khusus untuk yang triwulan ketiga itu baru berubah ke kode 07. Itu yang banyak komentar di YouTube saya seperti itu. Itu saya sangat menyayangkan sekali apa yang dilakukan sama daerahnya sehingga prosesnya itu baru berubah ke kode 07. Nah, untuk yang triwulan keempat yang baru dapat 2 bulan atau bahkan belum ya. Nah, sepertinya kita nunggu sampai sebenarnya tanggal 12 ya Desember itu apakah pencairannya akan tetap berlangsung atau akan justru dialihkan ke bulan Januari gitu. Tapi saya berharap di bulan Desember itu sudah akan selesai semuanya. Nah, kemudian ini tunjangan guru non ASN, jadi alokasi anggarannya itu sekitar 13,6 triliun untuk 98.905 guru non ASN yang diberikan uang untuk guru di sekolah negeri maupun di sekolah-sekolah swasta. Nah, tujuannya tentunya untuk meningkatkan taraf hidup dan motivasi guru dalam mengabdi gitu. Jadi apalagi kalau nanti di 2026 sistem pencairannya itu sudah berubah ya. Jadi bukan lagi menerapkan sistem yang triwulan. Nah, revitalisasi satuan pendidikan, jadi anggaran sebesar 14,18 triliun untuk 11.668 satuan pendidikan. Ini melanjutkan program 2025 yang meningkat hingga 13.763 sekolah. Gitu ya. Jadi apalagi Pak Presiden sendiri itu kepingin adanya penambahan sekolah ya. Jadi fokus pada sekolah minim sarana, rusak, dan terdampak bencana gitu. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara itu saat ini tuh memang sangat membutuhkan bantuan kita ya. Semoga kita bisa segera membantu mereka gitu ya, karena dalam bidang pangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah digitalisasi pembelajaran, jadi anggaran sebesar 8,65 miliar itu untuk konten dan big tech digital. Sedangkan tidak ada tidak ada pengadaan perangkat baru di tahun 2026, jadi fokusnya itu ya tentu mengoptimalkan struktur digital yang sudah dibangun di tahun 2025. Nah, karena memang di tahun 2026 itu struktur digitalnya itu akan diperluas, kemudian sehingga sekolah-sekolah yang mungkin belum tersalurkan ya struktur digital ini itu bisa mereka menikmati proses pembelajaran dengan baik, kemudian bisa didampingi dengan guru-guru yang berkualitas gitu ya, sehingga kualitas anak didiknya itu antara wilayah itu hampir sama lah seperti itu.
Nah, kemudian untuk pendidikan guru dan mutu pendidikan, nah ini juga melanjutkan dari program pemerintah di tahun 2025 yang menyebutkan bahwa PPG dan beasiswa untuk S1 ataupun D4 itu tetap dilanjutkan. Ya, ini yang banyak juga bertanya bahwa Bapak Ibu guru ya untuk tetap memantau uh, Instagram Kemendikbudristek sama websitenya ya, karena biasanya untuk informasi beasiswa itu adanya di sana. Kemudian akreditasi sekolah itu juga tes akademik dan pelestarian bahasa itu nanti akan diperkuat, dan juga pembinaan literasi melalui buku mutu dan UKBI ya. Nah, itu yang yang akan ditingkatkan oleh Pak Mendikdasmen sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah 5 prioritas kebijakan di tahun 2026. Yang pertama itu tentu adanya pemerataan akses pendidikan, kemudian ada peningkatan kualitas pengajaran, ya, di mana kualitas pengajaran ini nanti akan didampingi oleh guru-guru yang berkualitas yang sudah terpilih ya. Kemudian ada penguatan tata kelola pendidikan, ada optimalisasi digital birokrasi, dan pencapaian program prioritas Presiden di tahun 2025. Nah, selanjutnya ada permohonan tambahan anggaran ya. Ini untuk permohonan ini untuk meningkatkan, salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru. Jadi pada pagu awal itu sekitar 33,5 triliun. Usulan tambahan itu 71,11 triliun. Jadi total kebutuhan itu 53 triliun untuk program yang prioritas. Seperti itu. Nah, penyesuaian PIP program Indonesia Pintar ini, jadi sebenarnya ini sudah diperluas ya. Jadi kalau mulai dari TK sudah akan mendapatkan PIP ini. Jadi SD dari 450 menjadi 600 per tahun. Kemudian SMP itu dari 750 menjadi 1 juta per tahun. Dan kemudian ada penyesuaian untuk mengimbangi kenaikan harga gitu. Nah, perluasan PIP ke jenjang TK jadi ditujukan untuk 25% keluarga termiskin. Kemudian ada bantuan sebesar 450.000 per siswa per tahun Bapak Ibu guru ya. Kemudian mendukung wajib belajar 13 tahun termasuk prasekolah gitu. Artinya yang prasekolah itu masih PAUD, TK gitu Bapak Ibu guru. Nah, ada juga kenaikan insentif guru untuk non-ASN. Jadi insentif ini meningkat dari 300 menjadi 500.000 per bulan ya, yang sudah memang dirapatkan jauh-jauh sebelumnya dengan anggota DPR ya. Meskipun pada dasarnya anggota DPR itu lebih mendukung untuk lebih dari 500. Istilahnya ya disesuaikan dengan ini ya, dengan kebutuhan saat ini, di mana guru-guru itu lebih membutuhkan lebih dari 500. Kemudian langkah peningkatan kesejahteraan guru honorer juga akan meningkat ya secara drastis dan menjawab tuntutan guru non-ASN secara nasional. Artinya guru-guru non-ASN kemarin itu protes karena hak dan kewajibannya itu sepertinya tidak disamakan dengan yang guru-guru guru-guru ASN, padahal tanggung jawabnya sama gitu. Nah, kemudian ada penguatan infrastruktur pendidikan, jadi ada penambahan target revitalisasi sekolah, kemudian ditujukan untuk sekolah rusak dan terdampak bencana, dan bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM ya. Nah, begitu selanjutnya adalah penguatan KKG dan MGMP, jadi mendukung peningkatan kompetensi guru, serta memastikan guru mengikuti kebijakan dan kurikulum yang terbaru, yaitu deep learning ya. Deep learning itu sebenarnya sama aja dengan yang kurikulum merdeka ya, hanya cuma konsepnya yang berbeda. Kemudian menguatkan komunitas belajar profesional di daerah. Nah, selanjutnya itu adalah digitalisasi dan pembelajaran STEM. Jadi akselerasi digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ada juga peningkatan kemampuan guru dalam memfasilitasi STEM dan menyiapkan generasi yang kompetitif dan produktif. Dan untuk penguatan vokasi dan pendidikan inklusif, itu vokasi itu menyiapkan lulusan siap kerja dan link and match industri. Dan pendidikan khusus itu memastikan akses pendidikan untuk semua dan menjadi pilar pendidikan inklusif nasional ya. Baik, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.